Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sejarah. Selamat datang di channel Sejarah Bercerita, tempat di mana kita membahas sosok-sosok inspiratif dari tokoh sejarah Indonesia dan tokoh sejarah dunia. Di cerita kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh revolusioner yang namanya kerap disebut, tapi seringkali kisahnya terabaikan. Siapa lagi kalau bukan Tan Malaka. Tokoh yang memiliki sisi menarik, mulai dari perjuangannya, pemikirannya, hingga akhir hidupnya yang tragis. Kalian pernah mendengar nama Tan Malaka? Mungkin di buku sejarah atau ada jalan yang dinamai atas namanya di kota kalian. Tapi, siapa sebenarnya Tan Malaka? Nama aslinya adalah Sultan Ibrahim. Ia lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Pandan Gadang, sebuah desa kecil di Suliki, Sumatera Barat. Nama Tan Malaka sebenarnya adalah gelar adat Minangkabau yang menunjukkan kebangsawanannya. Yang bikin menarik, Tan Malaka bukan hanya seorang pemikir atau penulis, tapi juga seorang aktivis, politikus, dan pejuang kemerdekaan yang ideologinya sangat mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia. Bahkan, Bung Karno sendiri mengakui pemikiran Tan Malaka sebagai sesuatu yang mendalam. Tan Malaka lahir di lingkungan adat Minangkabau yang kental dengan budaya matrilineal. Ayahnya bernama Rasat Caniago dan ibunya bernama Sinah Simabur. Orang tuanya adalah bangsawan yang bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda. Mereka selangkah lebih maju dibandingkan dengan penduduk lainnya. Guru-gurunya pun kerap memuji kemampuannya yang luar biasa. Bayangkan, di usia yang masih muda, Tan Malaka sudah fasih membaca dan menulis dalam bahasa Belanda. Itu adalah sesuatu yang langka untuk anak-anak pribumi pada masa itu. Pada usia 16 tahun, Tan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah quick school di Bukit Tinggi, sekolah khusus guru yang terkenal ketat. Di sini ia mulai mengenal gagasan-gagasan baru tentang keadilan sosial dan perjuangan melawan kolonialisme. Setelah lulus dari quick school, Tan mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Belanda pada tahun 1913. Ia melanjutkan pendidikan di Ridge Quick School di Haarlem. Di Belanda, Tan Malaka bukan hanya belajar tentang pendidikan, tapi juga mulai aktif dalam diskusi politik. Dia banyak membaca buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin, yang kemudian mempengaruhi pandangannya tentang perjuangan kelas dan keadilan sosial. Menariknya, di sini Tan Malaka mulai menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan tercapai hanya dengan senjata, tapi juga dengan pemahaman ideologi yang kuat. Ia mulai menulis pemikiran-pemikirannya tentang revolusi dan pembebasan bangsa dalam berbagai artikel. Pada tahun 1921, Tan Malaka kembali ke Indonesia. Awalnya, ia menjadi guru di sebuah perkebunan di Sumatera Timur. Di sini, ia melihat langsung penderitaan kaum buruh yang diperlakukan tidak manusiawi oleh pemilik perkebunan kolonial. Ini menjadi titik balik. Tan Malaka menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk menyadarkan rakyat agar bangkit melawan penjajahan. Ia mendirikan sekolah-sekolah kecil dan mengajarkan pemikiran kritis kepada para buruh. Tapi perjuangan Tan Malaka tidak berhenti di situ. Ia mulai terlibat dalam gerakan politik melawan kolonialisme. Di bawah bendera Partai Komunis Indonesia atau PKI, Tan menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam menyerukan kemerdekaan Indonesia. Namun ideologinya seringkali berbeda dengan para pemimpin PKI lainnya. Tan percaya bahwa perjuangan harus dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan dengan bergantung pada bantuan dari negara lain seperti Uni Soviet. Ini membuatnya sering berkonflik dengan pemimpin PKI yang lain. Pada tahun 1925, Tan Malaka menulis buku fenomenal yang berjudul Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini adalah manifesto politik yang menyerukan pembentukan Republik Indonesia yang mandiri tanpa pengaruh asing. Buku ini begitu revolusioner sampai-sampai pemerintah kolonial Belanda menganggapnya sebagai ancaman besar. Akibatnya, Tan Malaka menjadi buronan internasional dan harus hidup berpindah-pindah dari satu negara
ke negara yang lain. Setelah menerbitkan buku Nar de Republik Indonesia pada tahun 1925, Tan Malaka dianggap sebagai ancaman besar oleh pemerintah kolonial Belanda. Buku ini tidak hanya menyerukan kemerdekaan Indonesia, tapi juga mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan. Tan Malaka terpaksa melarikan diri dari Indonesia untuk menghindari penangkapan. Bayangkan, hidup sebagai buronan bukan hal yang mudah. Tan Malaka harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Perjalanan pertamanya dimulai ke Singapura, lalu berlanjut ke Filipina, Cina, dan bahkan sampai ke Uni Soviet. Di setiap negara, ia tidak hanya bersembunyi, tapi juga terus menyuarakan ide-idenya. Ia bekerja dengan kelompok revolusioner untuk menyebarkan gagasan tentang kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1922, Tan Malaka tiba di Uni Soviet. Di sini dia belajar langsung dari pusat revolusi dunia pada masa itu. Ia menghadiri Kongres Komintern atau Komunis Internasional, sebuah organisasi global yang bertujuan menyebarkan komunisme ke seluruh dunia. Namun, meski aktif di Komintern, Tan Malaka tidak sepenuhnya sepakat dengan kebijakan mereka. Ia percaya bahwa perjuangan Indonesia harus independen tanpa terlalu banyak bergantung pada kekuatan asing, termasuk Uni Soviet. Ini menjadi salah satu konflik besar dalam hidupnya. Banyak pemimpin PKI yang mendukung penuh Uni Soviet, tapi Tan Malaka memilih jalannya sendiri, yang lebih nasionalis dan mandiri. Setelah meninggalkan Uni Soviet, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya ke Cina. Ia tinggal di Shanghai, di mana ia bekerja sebagai buruh biasa sambil membangun jaringan revolusioner di Asia Tenggara. Di sini, Tan Malaka menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang pemikir, tapi juga seorang pejuang yang mau hidup sederhana demi cita-citanya. Ia membangun hubungan dengan tokoh-tokoh revolusi di Asia Tenggara, seperti dari Filipina dan Vietnam. Sayangnya selama di Cina, Tan Malaka juga harus menghadapi pengkhianatan dari rekan-rekan seperjuangannya. Beberapa anggota PKI melaporkannya ke pihak kolonial yang membuatnya kembali menjadi buronan. Pada tahun 1926, Tan Malaka semakin berbeda pandangan dengan para pemimpin PKI. Ia menolak rencana pemberontakan bersenjata yang didukung oleh Uni Soviet, karena menurutnya Indonesia belum siap secara strategis. Namun, pemberontakan tetap terjadi dan berakhir dengan kegagalan besar. Ini menjadi momen krusial terhadap hidup Tan Malaka. Karena perbedaan pandangan ini, ia dikeluarkan dari PKI. Tapi Tan Malaka tidak menyerah. Pada tahun 1948, ia mendirikan Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak yang berfokus pada perjuangan nasional tanpa campur tangan asing. Partai Murba menekan pentingnya kemandirian bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Ini menunjukkan betapa teguhnya Tan Malaka pada prinsip-prinsipnya. Di sela-sela perjuangannya, Tan Malaka terus menulis. Salah satu karya besar lainnya adalah Madilog atau Materialisme, Dialektika, dan Logika. Sebuah buku yang membahas filsafat dan metode berpikir ilmiah untuk membebaskan rakyat dari takhayul dan dogma. Menurut Tan Malaka, pendidikan dan cara berpikir logis adalah kunci untuk membangun masyarakat yang maju. Buku ini masih relevan hingga sekarang dan menjadi salah satu warisan pemikirannya yang paling berharga. Meski terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka seringkali dikhianati oleh rekan-rekannya sendiri. Banyak yang merasa ideologinya terlalu sulit untuk dipahami atau bahkan dianggap tidak relevan. Namun, Tan Malaka tetap konsisten pada jalannya. Tragisnya, pengkhianatan ini bukan hanya datang dari lawan politik, tapi juga dari orang-orang yang pernah berjuang bersamanya. Inilah salah satu alasan mengapa ia seringkali berjuang sendirian. Pada tahun 1942, Tan Malaka akhirnya kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan. Saat itu, Jepang telah menguasai Indonesia, menggantikan Belanda sebagai penjajah. Meski begitu,
Tan Malaka melihat ini sebagai peluang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, kepulangan Tan Malaka tidak disambut dengan meriah. Banyak tokoh politik di Indonesia saat itu menganggapnya sebagai ancaman karena ideologi dan cara pandang yang dianggap radikal. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Tan Malaka langsung terjun ke dalam pergerakan kemerdekaan. Dia bahkan terlibat dalam berbagai rapat penting untuk menentukan masa depan Indonesia. Banyak yang tidak tahu bahwa Tan Malaka juga memainkan peranan penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Meski tidak secara langsung berada di garda depan saat proklamasi dibacakan, ide-ide Tan Malaka tentang kemerdekaan tanpa kompromi sangat berpengaruh di kalangan pemuda saat itu. Namun, setelah proklamasi, Tan Malaka tidak tinggal diam. Ia terus bergerak memastikan kemerdekaan Indonesia tidak hanya formalitas, tapi juga diikuti dengan kedaulatan penuh bagi rakyat. Sayangnya, setelah proklamasi, konflik mulai muncul. Tan Malaka berbeda pandangan dengan Soekarno dan Hatta, terutama dalam hal pendekatan diplomasi dengan Belanda. Tan Malaka menentang perundingan Linggarjati yang dianggapnya terlalu kompromis dan merugikan Indonesia. Tan Malaka percaya bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri tanpa campur tangan negara lain. Ia bahkan mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR sebagai wadah perjuangannya. Meski langkah ini membuatnya dianggap sebagai ancaman oleh pemerintahan resmi, perbedaan pandangan ini membuat Tan Malaka semakin dipinggirkan. Ia dianggap terlalu keras kepala, bahkan oleh para pemimpin perjuangan lainnya. Pada tahun 1949, menjadi tahun yang paling tragis dalam hidup Tan Malaka. Setelah beberapa kali ditangkap dan dilepaskan, ia akhirnya ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI di daerah Blitar, Jawa Timur. Tan Malaka dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara, meski ia sebenarnya juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Februari tahun 1949, Tan Malaka dieksekusi tanpa proses pengadilan. Tragisnya, ia dibunuh oleh bangsanya sendiri, bangsa yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Hingga kini, lokasi pasti makam Tan Malaka masih menjadi perdebatan. Namun, banyak yang percaya bahwa ia dimakamkan di sebuah tempat sederhana di Kediri, Jawa Timur. Meski akhirnya hidup tragis, pemikiran Tan Malaka terus hidup hingga sekarang. Buku-bukunya seperti Madialog dan Nar de Republik Indonesia menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda yang ingin memahami perjuangan ideologis untuk keadilan sosial. Tan Malaka mengajarkan kita bahwa perjuangan bukan hanya soal senjata, tetapi juga tentang membangun kesadaran. Ia adalah simbol keberanian, keteguhan prinsip, dan pengabdian total kepada bangsa. Generasi muda kini mulai menghidupkan kembali pemikiran Tan Malaka, menjadikannya relevan untuk menghadapi tantangan zaman. Banyak publik bertanya, mengapa Tan Malaka harus dibunuh oleh bangsanya sendiri? Jawabannya sederhana. Tan Malaka adalah seorang pemikir yang sering kali berada di depan zamannya. Ide-idenya yang radikal membuat banyak pihak merasa terancam, terutama di masa-masa sulit ketika Indonesia mencari jati diri. Konflik ideologi, politik, dan kepentingan pribadi membuat Tan Malaka menjadi korban dari dinamika internal bangsa. Namun, tragisnya justru ia menjadi martir yang kisahnya baru diapresiasi setelah puluhan tahun. Tan Malaka adalah sosok yang penuh kontroversi, tetapi juga inspirasi. Ia menunjukkan kepada kita bahwa menjadi pejuang berarti berani memegang teguh prinsip, meskipun itu berarti harus berjalan sendirian. Kini, giliran kita untuk melanjutkan perjuangannya, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, pemikiran kritis, dan kerja nyata untuk bangsa. Tan Malaka adalah sosok yang membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu mendapat pengakuan di masanya. Ia berjalan sendirian, menantang arus,
dan mempertahankan prinsip meskipun harus berhadapan dengan sahabat maupun musuh. Tan Malaka mengajarkan kita banyak hal. Pertama, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk membebaskan bangsa. Yang kedua, bahwa kedaulatan tidak boleh dikompromikan, baik kepada penjajah maupun kepada kepentingan asing. Dan yang ketiga, bahwa keberanian untuk berpikir berbeda adalah kunci perubahan. Dalam karyanya Madilog, ia mengajarkan kita pentingnya berpikir kritis, logis, dan ilmiah. Suatu warisan yang sangat relevan untuk membangun Indonesia yang maju. Namanya mungkin tidak sering disebut di buku sejarah sekolah, tapi perjuangannya adalah bagian penting dari fondasi Indonesia merdeka. Generasi kita harus belajar dari perjuangannya, memahami apa arti pengorbanan, dan menjadikan semangat Tan Malaka sebagai inspirasi untuk memperjuangkan keadilan sosial, kemerdekaan berpikir, dan kedaulatan bangsa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga kisah Tan Malaka menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang tangguh, berani, dan pantang menyerah. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.